Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Mengapa kita merayakan Bunda Maria diangkat ke surga? Kalau untuk orang biasa-biasa saja, sepertinya ya memang sudah lumrah kan Bunda Maria diangkat ke surga. Tapi itu saking sudah menjadi iman pengikut Kristus, terutama di abad-abad yang awal itu, sehingga Bunda Maria diangkat ke surga itu dijadikan dogma di dalam gereja Katolik. Tapi mungkin ada yang bertanya, apakah tertulis di dalam kitab suci bahwa Bunda Maria diangkat ke surga? Ada yang bisa mengatakan itu? Tidak ada persis ya kata-kata mengatakan Bunda Maria diangkat ke surga di dalam kitab suci. Tapi kita manusia bukan bodoh-bodoh dan tidak bisa ya mencernakan bahwa dalam kitab suci pun kita bisa melihat berbagai ayat-ayat yang akhirnya kalau kita kumpulkan semua dan kita rangkumkan, itu dia menjelaskan bahwa memang pantas Bunda Maria diangkat ke surga. Ya. Kalau ada yang tanya, kamu Katolik bilang Bunda Maria diangkat ke surga sebagai dogma, bisakah kita menjelaskannya secara biblikal? Ya, ada juga yang bertanya begitu kan? Harus dari kitab suci. Baik, kita buktikan dari kitab suci. Kalau kalian ingat ya bahwa di kitab Kejadian itu dikatakan Enok, tahu Nabi Enok. Dikatakan ya, Enok itu salah satunya, nanti kalian tebak. Yang kedua, Enok itu tidak mati dan dia diangkat ke surga. Ya, di Ibrani 11 ayat 5 Santo Paulus mengatakan ya, karena beriman, maka Enok tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Siapa lagi yang diangkat ke surga selain Enok dan tidak mati? Ya, Nabi Elia. Ya kan, di 2 Raja-Raja 2:11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Ya, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jadi kita tahu di Perjanjian Lama pun ya ada 2 orang yang dikatakan tidak mati dan diangkat ke surga. Kalau mereka saja diangkat ke surga tidak mati, kenapa Bunda Maria tidak juga bisa dilakukan seperti itu oleh Tuhan? Ya, itu yang pertama. Atau di Perjanjian Baru kita dengar ya di Matius 27 ayat 52 ini ya, saat Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit, pas disalibkan dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit ya, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kita yang mengatakan bahwa kita percaya akan ada orang-orang kudus, ini ada ayatnya ya, bahwa ada orang-orang kudus yang ada di surga ya kan. Lalu kita juga dengar bahwa nubuat itu sudah dikatakan di Wahyu yang kita dengar hari ini, Wahyu 12 ayat 1 ya, dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, yang kita katakan bahwa itu adalah nubuat tentang Bunda Maria ya, dengan bintang di atas kepalanya. Gambar ini sudah
tergambar. Satu-satunya gambar Bunda Maria yang tidak dilukis oleh manusia, tapi dilukis, kita bisa bilang entah oleh siapa, tapi terlukiskan di bajunya Santo Juan Diego di Meksiko saat penampakan Bunda Maria di Guadalupe, ya, di Meksiko. Saya pernah bermain sebagai Santo Juan Diego selama 4 tahun sebelum masuk menjadi MGL, jadi saya tahu benar ceritanya itu. Ya, Juan Diego yang miskin, dia disuruh oleh Bapak Uskup, dia mau menjadi Katolik, ya. Lalu dia sering berjalan untuk katekisme dan lain sebagainya. Satu hari Bunda Maria muncul kepada dia, ya. Lalu Bunda Maria bilang, kamu bilang kepada Bapak Uskup, bangunlah gereja di sini, ya, karena saat itu orang Meksiko itu memang kulturnya itu kultur bukan kultur kehidupan tapi kultur kematian, karena mereka mempersembahkan, ya, kurban-kurban manusia kepada dewa-dewa. Jadi Bunda Maria mau membantu untuk memutuskan itu. Jadi Diego bilang, bagaimana saya bisa, Bapak Uskup bisa percaya saya ini orang miskin, ya kan? Pergi, akhirnya dia pergi juga. Bapak Uskup memang dia sangat hati-hati, jadi dia bilang, coba kalau memang kamu bertemu dengan wanita itu, ya, bilang kepada dia, kamu bilang dia Bunda Maria, bilang kepada dia, saya minta satu tanda. Satu tanda, dia pergi. Tanda itu dia tidak kasih tahu, ya, Diego. Lalu Diego pergi, Bunda, kata Bapak Uskup, dia minta tanda, ya. Tandanya apa? Tandanya itu adalah bunga mawar. Bapak Uskup ini datang dari Spanyol, sedangkan saat itu di Meksiko sedang musim dingin, jadi tidak mungkin itu tanda bisa dikasih. Tanda bunga mawar yang hanya ada di Spanyol. Lalu Bunda bilang, baik, ya. Nah, dia bilang, angkatlah, dia punya tilma. Tilma itu baju kayak apa, ya, sarung lah kalau kita gitu, kainnya dia itu. Angkatlah tilmamu, lalu pungutlah. Lalu tiba-tiba ada itu mawar itu ada di situ. Dia pungut, dia bawa begini, ya kan? Dia bawa sampailah ke Bapak Uskup. Bapak Uskup, inilah tanda yang engkau minta dari Bunda Maria. Lalu dia buka itu, ya, dia buka, tapi bukan hanya mawarnya saja yang wanginya sungguh luar biasa, tapi di bajunya itu terlukislah gambar Bunda Maria Guadalupe dengan 12 bintang dengan bulan di bawahnya, persis seperti yang digambarkan di Wahyu ini. Sampai sekarang gambar itu masih ada setelah 500 tahun. Sebentar lagi perayaan 500 tahun, tahun 2031. Waktu itu 1531 waktu terjadi, ya. Di gambar itu kalau diteliti, ya, di matanya Bunda Maria, pupilnya itu ada Bapak Uskupnya, ada dianya, segala macam. Gambar itu, bajunya itu baju murahan, ya, baju dari kaktus, mestinya 20 tahun sudah hancur, tapi 500 tahun pun masih tetap ada. Kalau dilihat dengan mikroskop dari samping, itu gambarnya itu dia ngambang dari bajunya itu, sekitar 0,5 beberapa milimeter itu. Jadi gambarnya itu ngambang. Gambar satu-satunya yang tidak dilukis oleh manusia. Bunda Maria gambarnya berjuta-juta, begitu indah, tapi satu ini tidak dilukis oleh manusia. Sudah pernah dibom berapa kali, tapi juga tidak hancur. Kalau sekali-sekali mau ke Meksiko, saya pengen juga melihat. Tapi ini salah satu bukti bahwa, ya, Bunda Maria ini adalah ratu yang diangkat ke surga, ya kan? Nah, kita juga bisa lihat bahwa orang-orang kudus juga dia datang dan mendoakan kita saat Tuhan Yesus ditransfigurasi, ya. Kita tahu di Matius 17 ayat 3 itu ada Nabi Elia datang lagi dengan Musa, ya kan, dengan Tuhan Yesus. Jadi
kumpulan para kudus itu adalah sebuah realitas yang juga terjadi waktu zaman Tuhan Yesus itu. Nah, di tahun 451, 451, Santo Yohanes Damaskus, ya kan? Ini ada tulisannya dia. Di sana dia menulis bahwa di awal-awal tahun itu ada namanya Santo Juvenal, ya. Santo Juvenal itu pernah diminta oleh kaisar untuk membuka rumah kuburannya Maria, dan dia mau istilahnya tubuhnya Bunda Maria itu mau di apa ya? Nggak tahu lah dia mau buat apa gitu, tapi dia minta itu untuk dibuka, dilihat gitu. Jadi saat itu Santo Thomas dia pergi dan membuka dan menemukan bahwa memang tidak ada tubuhnya Bunda Maria di situ, kosong. Dan sampai sekarang itu kosong, dan orang percaya memang bahwa Bunda Maria itu tubuhnya sudah tidak ada lagi. Jadi bukan hanya diangkat seperti diangkat jiwa saja, tapi ini seluruh tubuhnya ya diangkat. Memang kosong itu rumahnya itu. Sekarang ada gereja yang namanya gereja Sepulker Maria itu, dan itu tidak ada, memang tubuhnya tidak ada di situ. Itu bukti secara fisikal ya, dan tulisannya ada ya. Di Mazmur juga ya, kita dengar bahwa di Mazmur, di sini Mazmur 45 ini kita dengar ya kan, segala pakaianmu imur dan gaharu dan cendana, dan dari dalam maligai gading, dari tempat mereka itu engkau menyukakan dikau, sehingga beberapa orang putri raja adalah di antara segala dayang-dayangmu, tetapi pada kananmu akan berdiri permaisuri juga dengan pakaian emas tulen dari Ofir, tadi yang dinyanyikan oleh Evi di Mazmur itu ya. Permaisuri berpakaian Ofir, artinya permaisuri itu dia diangkat juga ke surga kalau anaknya seorang raja, ya kan, di tahta ya. Tapi permaisuri ini bukan hanya permaisuri saja. Biasanya kalau kita tahu dari raja-raja, yang di sebelah kanan raja itu bukan permaisuri, tetapi adalah ibu ratu ya. Kita tahu di sini di 1 Raja-Raja 2:19 itu bahwa Raja Salomo ya, di situ bangkitlah Baginda dan datang menunggur Bunda Baginda ya. Dia ada di sebelah kanannya Ratu Betsheba, istrinya Raja Daud, itu ada duduk di sebelah kanannya Raja Salomo. Jadi memang dia sebelah kanan. Dan di Mazmur yang kamu doakan hari ini itu, lalu kita gabungkan dengan Mazmur 132 ayat 8 ya. Di situ dikatakan, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta, ini kata-kata kunci, tabut kekuatanmu, tabut perjanjian. Nah, ini kita dengar hari ini di bacaan Injil ya, tabut perjanjian Maria yang mengandung Tuhan Yesus. Lalu dia pergi, Maria yang adalah tabut perjanjian, Yesusnya perjanjian sendiri yang dibawa, dia pergi menemui Elisabeth. Lalu Elisabeth anaknya berlonjak, kegirangan, istilahnya kalau kita bilang berjoget lah, sampai saking girangnya itu dia berjoget dalam rahimnya rahimnya Santa Elisabeth. Itu sudah terjadi di perjanjian lama saat Raja Daud dalam rute yang sama seperti Maria jalan ke atas itu, rutenya juga sama. Raja Daud mengantar tabut perjanjian dengan perjanjiannya, dan dia menari seperti orang gila kegirangan. Jadi Yohanes Pembaptis itu sudah terjadi saat Raja Daud menari. Sekarang Yohanes Pembaptis juga menari, tapi menari di rahimnya Elisabeth itu. Jadi Maria yang adalah tabut juga mengantar Tuhan Yesus. Jadi kalau perjanjiannya sudah berangkat ke surga, ya pantaslah juga tabutnya itu juga diangkat ke surga. Ya teman-teman, saudara-saudara, kita sudah dengar banyak bahwa pantaslah Bunda Maria, dan secara biblikal kita bisa buktikan bahwa memang Maria ya
diangkat ke surga. Tanda-tandanya itu sudah banyak dari Perjanjian Lama, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi dari ujung sampai ujung itu banyak ayat yang mengatakan dan mengkonfirmasikan bahwa Bunda Maria memang diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ya Bunda Maria, kami mengucap syukur atas kemurahan hati Putramu dan Allah Bapa dan Roh Kudus yang sungguh menjadikan Engkau Bunda yang kudus, Bunda yang selalu mendampingi Putramu kemanapun ia pergi. Ya Bunda, semoga Engkau yang mendapatkan kehormatan untuk membesarkan beliau, melahirkan dia, dan pergi juga ke surga bersama dia, menjadikan kami penuh harapan juga bahwa kami pun anak-anak-Mu, saudara-saudari dari Putramu Tuhan kami, penyelamat kami Yesus Kristus, juga akan menikmati berkat kebahagiaan bersama dengan Putramu di surga mulai saat ini sampai dengan sepanjang segala masa. Amin.